Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau belajar hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, hutangnya lunas, urusannya lancar, pada saat semuanya. Allahumma amin. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin Gus Baha yang kami hormati, mari kita sama-sama melanjutkan ngaji kepada guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang masyhur dengan sebutan Gus Baha. Pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ceramah Gus Baha yang berkaitan dengan keutamaan hutang piutang. Untuk linknya bisa Anda dengarkan pada deskripsi video ini, saya cantumkan sebagai sumber referensi utama. Nah, dari video tersebut yang bisa saya tangkap, yang bisa saya ambil pelajaran, yaitu Gus Baha menerangkan tentang beberapa keutamaan hutang piutang, terutama keutamaan orang yang punya hutang. Yang pertama, misalnya Gus Baha menjelaskan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 245. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, yaitu tafsirannya menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 245. Kaum muslimin rahimakumullah, Gus Baha lover yang saya hormati. Nah, dalam menjelaskan ayat ini, Gus Baha itu mengungkapkan satu teori tafsir yang beliau sebut teori tanazulat, yaitu teori orang yang di atas seakan-akan di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah Subhanahu wa taala ini zat yang tidak terjangkau oleh makhluknya, zat yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, apalagi membutuhkan hutang, apalagi membutuhkan pinjaman dari makhluk. Tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Nah, mohon maaf nih kalau boleh dibahasakan, jadi seakan-akan Allah itu mau ngutang pada makhluknya. Mohon maaf nih kalau dibahasakan begitu kan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, tentu bahasa utang di sini kemudian ditakwil, ditafsiri, dijelaskan oleh banyak ulama, masing-masing pendapatnya. Tetapi mereka pada akhirnya sepakat bahwa yang dimaksud Allah meminta hutang itu adalah umat atau makhluk itu supaya menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta hutang kepada makhluknya, maka makhluk memberi hutang kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara
menginfakkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Tentu nggak seperti itu, bahasa ini bahasa supaya gampang saja, gitu kan. Bukan berarti istilahnya merendahkan Allah atau gimana, enggak. Naudzubillahi min dzalik, subhanallah, gitu kan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nah, itu satu tentang teori tanazzul. Yang diambil pelajaran begini, Allah saja zat yang maha tinggi menyebut dirinya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Itu mengandung pelajaran bahwa hutang piutang adalah sesuatu yang baik. Nah, lalu bagaimana kita menghutangi, dalam tanda petik menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud adalah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Nah, salah satu cara menginfakkan harta di jalan Allah adalah memberi hutang kepada orang lain. Memberi hutang kepada tetangga kita, memberi hutang kepada saudara kita, memberi hutang kepada yang membutuhkan, dan lain-lain dan lain-lain. Tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Rasulullah, dan dibenarkan oleh para ulama, bukan dengan cara-cara yang dilarang. Nah, kalau cara-cara yang dilarang tidak masuk dalam kategori man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dengan kata lain begini, hutang ini merupakan suatu syariat yang diperbolehkan di dalam Islam. Katakanlah disunahkan. Nah, kalau itu perbuatan sunnah dalam arti bagus lah, sunnah dalam arti sunnah juga boleh. Nanti kalau ngomongin hukum kategorinya ada hutang ada hutang piutang yang wajib, ada hutang piutang yang sunat, ada hutang piutang yang mubah, ada hutang piutang yang makruh, dan terus ada seterusnya. Intinya bahwa hutang piutang ini sebuah perbuatan sunnah, kita ambil satu hukum saja. Nah, karena ini perbuatan sunnah, maka yang menghutangin dapat pahala, yang berhutang pun dapat pahala. Dua-duanya bisa menjadi media taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ini kalau kaitannya dengan ayat ini, ketika seorang yang punya uang memberi hutang kepada orang lain, ingat, syukur-syukur hafal ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, dan seterusnya. Kalaupun nggak hafal, minimal ingat inti dari ayat ini. Kira-kira begitu, Pak. Perbuatan hutang piutang adalah sesuatu yang memang disyariatkan di dalam Islam. Nah, kalau begitu, ketika seseorang memberi hutang kepada orang lain, dan ketika seseorang minta dipinjemin sesuatu atau uang kepada orang lain, ini kedua-duanya sedang melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa kan banyak. Ada yang mengatakan itu adalah ibadah ghairu mahdoh, karena ada hubungannya antara manusia dengan manusia. Kemudian ada yang mengistilahkan hutang piutang juga ibadah mahdoh, yaitu kaitannya dengan Allah tadi, itu taqarrub. Ada yang mengatakan taqarrub, bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah hutang piutang. Ada yang mengatakan wasilah atau tawasul, silahkan. Jadi hutang piutang merupakan salah satu tawasul. Kira itu. Hutang piutang merupakan salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap kan kalau begitu. Bukan hutang piutang salah satu cara untuk bisa membeli barang yang kita sukai. Ya, itu mah biasa banget kali. Aja begini, setiap mukmin itu harus begitu. Harus ketika melakukan perbuatan hutang piutang itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu, ini adalah suatu ibadah yang memang diperbolehkan oleh Allah. Langsung nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu ibadah yang memang diperbolehkan Rasulullah. Nyambung kepada diri kita sebagai manusia, mau tidak mau pasti akan berhubungan dengan yang namanya utang. Kira-kira begitu. Jadi kita tahu siapa diri kita, orang yang memang sebaiknya melakukan muamalah hutang piutang, entah sebagai pemberi hutang ataupun sebagai penerima hutang, kan? Untuk ingat-ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah berhutang. Untuk ingat-ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu juga mensifati dirinya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah.
Itu satu ya, teori tanazulat. Itu satu fadilah, atau kalau judulnya keutamaan hutang piutang, yang pertama satu, merupakan bentuk taqarrub kepada Allah, atau bahasa lain merupakan bentuk ibadah kepada Allah, atau bahasa lain merupakan tawassulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ayat ini, Gus Baha juga menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah, supaya makhluk Allah bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam konteks ayat ini, wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah itu zat yang melapangkan rizki dan juga yang menyempitkan rizki. Nah, dari ini kita tahu siapa Allah. Kan pertanyaan begitu. Wallahu yaqbid. Allah yang menyempitkan. Siapa Allah? Wallahu yabsut. Nah, Allah itu yang melapangkan rezeki. Siapa Allah? Wa ilaihi turja'un. Jadi minimal dari potongan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperkenalkan dia sebagai satu yaqbid, yang menyempitkan rezeki makhluknya. Yang kedua, Allah adalah yabsu, yang menjembarkan rezeki makhluknya. Dan yang ketiga ada Allah wa ilahi turja'un. Semua urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kita tahu. Nah, melalui hutang piutang ini kita juga tahu harus ma'rifatullah itu. Kita mengetahui, oh, Allah sedang menyempitkan rezeki saya sehingga saya perlu berhutang kepada seseorang. Ya kan? Ini kan buat ibadah. Satu, ada kesadaran dalam diri. Kedua, ada ma'rifatullah. Ketiga, ada ma'rifatul Rasul. Kemudian melakukan suatu perbuatan taqarrub yang namanya apa? Minta hutang, minjem uang misalnya. Itu kan mantap kalau begitu. Nah, kemudian yang kedua, yang dihutangi juga harus begitu. Oh, ini alhamdulillah Allah sedang yabsut, sedang menyebarkan rezeki saya. Maka saya akan memberikan hutang kepada orang yang sedang butuh ini. Maka dengan begitu si orang yang memberi hutang ditahu siapa dirinya. Orang yang sedang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu siapa Allah itu Allah zat yang yabsut wa yaqbid. Kemudian siapa tahu siapa Rasulullah itu yang mensyariatkan atau yang menyampaikan ajaran hutang piutang ini. Mantap kan? Iya. Artinya apa? Dengan hutang piutang kita bisa menjadi hamba yang ma'rifatullah, menjadi hamba yang ma'rifatul Rasul, dan menjadi hamba yang ma'rifatul nafs. Allahumma amin. Itu keutamaan hutang yang kedua. Nah, selanjutnya Gus Baha menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Salah satu contohnya ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga memperkenalkan dirinya itu sebagai nabi dan rasul. Maka kemudian Gus Baha menambahi, maka para alim ulama juga harus memperkenalkan dirinya. Siapa dirinya? Dalam pengajian-pengajian yang lain sering beliau singgung bahwa barang siapa yang punya ilmu, perkenalkan dirinya adalah orang alim. Supaya apa? Supaya orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu kita. Bahkan beliau mengatakan, apabila terjadi fitnah, terjadi sesuatu, itu orang alim itu harus tampil memimpin umat agar kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada qaulullah. Jangan sampai di lingkungan sekitarnya sudah banyak persoalan apa, ini orang-orang alim diem aja itu nanti bisa masuk orang alim yang, mohon maaf dalam tanda petik, justru ilmunya itu membuat dia itu merugi, bukan membuat dia beruntung. Kalau harus tampil.
katakan, ya saya pernah ngaji A, saya pernah ngaji tafsir Jalalain, saya pernah ngaji tafsir Munir, saya pernah mengaji Bukhari, saya pernah mengaji Ilal. Mari kalau mau ngaji, mantap kan begitu. Itu kata Gus Bah. Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Nah, kecuali kalau tidak dibutuhkan umat, ya wayahnya. Kalau nggak dibutuhkan umat, orang alim juga tahu caranya bagaimana dia menyebarkan ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Kalau nggak tahu, ya memang bukan orang alim. Kalau begitu nggak perlu, kan kira begitu. Nah, kembali lagi bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, Rasulullah juga memperkenalkan diri kepada umatnya. Lalu orang-orang yang punya keahlian khusus yang positif, perkenalkan kepada masyarakat sekitar, perkenalkan kepada umat, supaya apa? Supaya dia bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita punya. Misalnya punya kemampuan nih, kalau di dunia online kayak gini, punya kemampuan misalnya bikin akun YouTube, nah, kasih tahu tuh orang lain nih, kalau mau bangun akun YouTube untuk dakwah atau untuk bisnis yang halal, begini caranya. Jangan menang baik atau malah takut disaing, nggak begitu. Itu bukan tipe ulama kalau begitu ya, tipe orang-orang biasa aja lah. Atau orang-orang yang punya keahlian keterampilan yang lain, perkenalkan pada orang lain supaya apa? Supaya umat itu tahu. Ya, gitu. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan beberapa pelajaran. Yang pertama tadi bahwa dengan hutang piutang kita bisa menjadi orang yang ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, ma'rifatur rasul. Dan yang kedua, dengan hutang piutang kita bisa menjadi hamba Allah sebagai media taqarrub kepada Allah. Karena hutang piutang wajib, misalnya berarti kita taqarrub dengan hutang-hutang yang wajib. Kalau kebetulan sunnah, maka kita taqarrub kepada Allah dengan hutang-hutang yang sunnah. Kalau mubah, ya mubah. Seperti yang sering dikatakan oleh para alim ulama bahwa taqarrub yang terbaik, bahwa tawassul yang terbaik, bahwa wasilah yang terbaik, bahwa ibadah yang terbaik adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ya, kita lanjut. Itu yang pertama itu. Yang kedua, Gus Baha itu menjelaskan kepada kita bahwa salah satu keutamaan berhutang itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu pernah berhutang. Bahkan ketika beliau wafat itu, mohon maaf, di dalam tanda petik baju zirahnya masih tergadai, atau dengan tanda petik beliau wafat intaqala ila rafiqil a'la dalam posisi berhutang. Tentu hutang Rasulullah berbeda dengan hutang kita, nggak perlu disamakan, tetapi minimal bisa jadi pelajaran. Seperti di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2916 disebutkan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalathina so'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Nah, sebelum ini kan kita sudah tahu bahwa hutang piutang merupakan salah satu bentuk ibadah, bahwa hutang piutang merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah. Bahkan pada hadis yang dikatakan bahwa Allah itu bersama hambanya yang punya hutang, selama hutang itu bukan pada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, maka ketika seseorang itu wafat, meninggal dalam posisi punya hutang yang terukur, punya hutang yang diridhoi Allah, maka dia wafat dalam posisi sedang taqarrub kepada Allah, dalam posisi sedang tawassul kepada Allah, dalam posisi sedang ibadah kepada Allah. Paham? Ya, paham. Itu salah satu keutamaan yang kedua, bahwa hutang bisa membuat kita meninggal husnul khotimah. Tentu hutang-hutang dengan tujuan baik, dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Bukan hutang-hutang yang tidak baik, hutang yang penuh riba, rentenir misalnya, hutang yang menzolimi, bukan hutang-hutang itu. Ini kita sedang ngomongin hutang yang baik. Tentang masalah hutang yang tidak baik,
nanti pada bahasan yang lain, kayak begitu. Yang kedua, faedah hutang yang ketiga itu ketika menjelaskan video ini, nah nanti linknya saya sebutkan, bahwa menitnya juga saya tuliskan, tinggal dicek saja. Tentu kalau mau mendengarkan atau menonton video Gus Bas secara utuh dari awal sampai akhir, tapi kalau mau langsung to the point yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, menitnya ada beberapa, dicek nanti di deskripsi video ini. Nah, fadilah hutang selanjutnya itu Gus Bah menjelaskan bahwa dalam tafsir Sawi dijelaskan seseorang itu sebaiknya punya hutang yang ringan gitu, yang terukurlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk apa? Untuk melawan sombong. Kenapa? Karena dosa sombong lebih besar daripada dosa susah punya hutang. Dengan kata lain beginilah, salah satu manfaat atau hikmah orang punya hutang itu bisa melawan rasa sombongnya, bisa mengurangi rasa sombongnya. Coba mari kita cek. Ini terutama nih pemirsa yang menonton ini lagi punya hutang atau pernah punya, saya yakin tahu, segagah-gagah apapun kita ini, kalau pas ketemu dengan orang yang ngutangin kita langsung pelempem gitu. Mungkin orang yang ngutangin kita mungkin orangnya jelek, mungkin orangnya nggak punya jabatan, mungkin orangnya bodoh, nggak punya umur atau kekurangan yang lainnya, tetapi dia punya uang yang menghutangin kita, langsung kita derajat turun. Kita mungkin banyak ilmu, mungkin kita punya jabatan, tapi di depan orang yang menghutangin kita beda cerita. Dengan kata lain, minimal kita itu tidak bisa sombong kepada orang-orang yang memberi hutang kita. Minimal kan lumayan. Coba kalau tanya pada 1.000 orang, enggak begitu maksudnya. Itu salah satu faedahnya. Jelaskan ya. Jadi salah satu cara menekan hutang kita yaitu merasa seperti itu, merasa sama. Jadi nggak terlalu sombong, saya masih punya hutang, masih punya ini, itu ya. Nah, salah satu begitu. Sehingga apa? Kalau pada orang yang punya hutang aja kita tidak berani sombong, apalagi kepada Allah. Lagi-lagi dengan cara punya hutang kita bisa ma'rifatun nafs. Siapa kita? Kita adalah orang yang lemah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kita pun harus berutang kepada orang lain. Kayak begitu. Kemudian kita kembali kepada Allah. Allah tadi zat yang wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan video ini kita sama-sama menjadi hamba Allah yang ma'rifatullah, amin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita juga menjadi hamba Allah yang selalu memakai tawasul yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Menggunakan wasilah-wasilah yang dibenarkan, bukan wasilah yang syirik. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.